Hai guys, saya Sony Tulung, pembicara profesional, trainer public speaking, master of ceremony, dan presenter TV. Kali ini saya akan sharing tentang tips atau cara kampanye. Mungkin Anda yang akan maju sebagai kepala daerah atau mengikuti pemilihan apapun itu. So, simak terus, kita mulai. Inilah dia tipsnya. Kampanye identik sekali dengan politik. Intinya kampanye adalah kegiatan untuk meraih dukungan bagi seorang calon pemimpin, apakah kelurahan, kecamatan, sampai pemilihan presiden. Nah, kampanye pada masa sebelum COVID itu dilakukan di lapangan terbuka dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya karena satu dan lain hal, maka kampanye hanya akan dilakukan secara online. Nah, apapun jenisnya, apakah secara langsung di lapangan terbuka atau secara online, tetapi prinsip-prinsipnya tetap sama. Baik, inilah dia tips yang pertama. Ya, yang pertama adalah penampilan. Kalau Anda kampanye misalnya di pedesaan, ya kan, atau katakanlah di perkampungan nelayan, ya Anda perlu menyesuaikan pakaian Anda, penampilan Anda dengan kondisi setempat dan masyarakat setempat. Jangan pakai jas seperti ini, Anda kelihatan aneh dan panas juga gitu. Sesuaikan di sana di perkampungan nelayan ataukah di pedesaan, ya pakailah baju yang bisa diterima lah, ya kan. Seperti apa? Mungkin batik, mungkin lengan pendek dan lain sebagainya, ya. Dan sesuaikan juga kalau Anda perempuan, jangan dandan, pokoknya perhatikan dandanan Anda. Jangan kayak ibu-ibu yang ingin ke pesta di Hotel Bintang 5 pakai sanggul yang tingginya 2 meter gitu kan. Atau pakai bulu mata, sederhana saja. Anda perlu memperhatikan di mana tempatnya, sesuaikan dengan situasi, sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan budaya masyarakat sekitar. Tips yang kedua, sebelum kita masuk ke tips yang kedua, kalau Anda belum subscribe, pencet tombol subscribe sekarang juga dan klik tombol notifikasi. Tips yang kedua adalah kuasai ilmu public speaking. Kalau Anda ingin berhasil menyampaikan message atau pesan kampanye Anda, maka Anda perlu menyampaikannya dengan baik, dengan cara-cara tertentu, dengan cara yang baik. Oleh sebab itu, kuasai ilmu public speaking. Apa saja? Banyak sekali. Bagaimana menulis, bagaimana membuat draft, mengkonsep apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin disampaikan. Dan kemampuan ini perlu Anda pelajari. Intinya adalah jangan tampil tanpa persiapan. Anda nggak ngerti tentang public speaking, modal nekat, karena ini sama aja bunuh diri. Anda terlihat tidak siap, terlihat grogi, terlihat nggak ada isinya. Oleh sebab itu, perlu Anda belajar mengenai keahlian public speaking. Karena ilmu public speaking ini adalah ilmu yang sangat luas. Jadi Anda perlu mempelajarinya dengan betul-betul serius gitu ya. Tips yang ketiga adalah Anda harus menunjukkan sikap positif. Jadi positive attitude. Ketika Anda berkampanye, Anda harus memperlihatkan sikap ini. Yang pertama, dalam sikap positif itu adalah Anda harus simpatik. Ya, simpatik artinya humble. Simpatik itu Anda bukan sosok yang arogan, itu kebalikannya. Jadi sikap yang simpatik adalah sikap yang rendah hati, bukan rendah diri ya, beda. Indikasinya apa orang rendah hati itu? Indikasinya adalah banyak tersenyum, ramah, itu adalah indikasi seseorang yang humble. Bahkan ketika kita kampanye, malah kita harus mendekati audiens kita yang negor duluan, kita yang menanyakan keadaan mereka. Kalau bisa meniadakan jarak kita dengan audiens kita, kalau Anda berpidato, Anda kampanye, baik untuk diri sendiri maupun untuk calon yang Anda dukung, kalau Anda sebagai juru kampanye. Kalau memungkinkan ada interaksi, maka Anda perlu juga mendengar, menjadi pendengar yang baik. Dengarkan keluhan masyarakat, lalu respons mereka, dan menjawabnya juga dengan simpatik. Nah, salah satu trik adalah waktu ditanya atau waktu dikritik, jawaban Anda harus tetap yang positif, harus menunjukkan sikap simpatik. Kalau Anda menjawab pertanyaan atau kritikan dengan emosi dan lain sebagainya, maka Anda akan dinilai, wah ini bukan pemimpin yang tepat, karena baru dikritik saja, baru ditanya pertanyaan yang mungkin memang menjengkelkan, Anda sudah emosi. Karena seringkali memang masyarakat ingin mengetahui sifat Anda seperti apa, apakah Anda pemarah, gampang emosi, dan lain sebagainya. Lalu Anda juga harus memperlihatkan sikap yang positif lain adalah semangat. Jangan waktu kampanye Anda loyo. Bagaimana orang mau memilih Anda kalau Anda nggak semangat? Orang akan mengikuti orang yang semangat. Orang akan mengikuti pemimpin yang memiliki antusiasme yang tinggi. Sebagai pemimpin, Anda harus perlihatkan bahwa Anda semangat. Anda semangat ingin membantu konstituen Anda semangat ingin merubah daerah Anda, dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian ini perlu Anda perlihatkan. Masyarakat dalam hidup sehari-hari mungkin kehidupannya udah sulit, ya kan, penuh tantangan, terus melihat
calon pemimpin mereka yang nggak semangat, yang loyo. Ngapain mereka ngikutin calon pemimpin yang seperti itu? Anda perlu meyakinkan mereka bahwa saya adalah sosok yang tepat untuk Anda pilih. Tips berikutnya, tips yang keempat adalah ini pantangan. Jadi mungkin ini adalah yang jangan dilakukan. Apa itu? Jangan menjelek-jelekan lawan Anda. Sifat-sifat seperti ini, cara-cara seperti ini sekarang udah nggak laku lagi. Jadi di saat Anda kampanye, Anda harus memperlihatkan program Anda. Anda tidak akan bisa menaikkan diri Anda dengan cara merendahkan orang lain. Cara-cara seperti ini sudah ketinggalan. Masyarakat saat ini sudah jauh lebih cerdas. Ingat bahwa kampanye itu adalah merebut hati konstituen Anda, merebut hati calon pemilih Anda untuk betul-betul yakin memilih Anda. Kalau Anda menjelekkan lawan Anda, maka konstituen Anda, masyarakat, audiens akan menilai, wah ini bukan pemimpin yang baik. Tunjukkan rasa simpatik dengan tetap menghargai lawan Anda. Kalau perlu puji dia, tetapi Anda perlu menaikkan diri Anda lebih tinggi dari lawan Anda. Biasanya dalam konstituen itu kan ada yang memang sudah pro dengan kita, ada yang pro dengan lawan kita, dan ada yang di tengah-tengah. Kalau dalam bahasa politik disebut sebagai floating mass atau massa mengambang. Nah, biasanya yang menjadi tantangan adalah bagaimana merebut suara masyarakat yang di tengah-tengah. Artinya dia belum menentukan pilihan apakah ke sana atau ke sini. Nah, jangan menjelek-jelekan lawan Anda, karena ini akan bisa menjadi bumerang bagi Anda. Baik, itulah 4 tips yang saya share kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di tayangan berikutnya. Saya Sony Tulung. Tetap semangat.